Di tengah ramainya perdebatan soal penerima beasiswa LPDP yang bangga anaknya mendapat paspor asing, Kementerian Hukum menegaskan justru permintaan warga negara asing menjadi warga negara Indonesia meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melaporkan permintaan WNA untuk menjadi WNI dalam 5 tahun terakhir cukup tinggi. Namun pemerintah menegaskan tidak mudah jadi warga negara Indonesia. Pasalnya prosesnya sangat selektif dan ketat. Termasuk kewajiban tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun jika memutuskan untuk tinggal di Indonesia secara berselang-seling. Indonesia sendiri menganut sistem kewarganegaraan tunggal yang juga berlaku untuk pasangan perkawinan campuran. Pemerintah memberikan kewarganegaraan ganda terhadap anak hasil perkawinan campur hingga si anak dinyatakan dewasa untuk memilih. Jadi banyak minat dari ratusan bahkan ribuan kalau kita total 5 tahun terakhir ingin menjadi warga negara Indonesia, dan tidak semuanya sekarang diproses karena memang ada keterbatasan persyaratan yang demikian ketatnya. Ini menunjukkan bahwa menjadi warga negara Indonesia bagi warga negara asing merupakan sebuah kebanggaan, merupakan sebuah cita-cita yang mereka inginkan. Bahkan diantaranya juga ketika kita tanyakan dan kita wawancarai kenapa ingin menjadi warga negara Indonesia, ya kami suka saja dengan masyarakat dan lingkungan Indonesia, orang-orangnya ramah dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya persoalan ekonomi dan lain sebagainya saja, tapi sosial budaya ini juga menjadi harapan dari warga negara asing untuk masuk menjadi warga negara Indonesia. Dirjen AHU juga menegaskan pasangan suami istri penerima beasiswa LPDP di Inggris, Arya Iwantoro dan Dwi Sastyaningtyas, berpotensi melanggar hak sang anak, yaitu terkait pengaturan kewarganegaraannya. Ya, usianya masih relatif kecil, belum dewasa. Kalau lihat dari garis keturunan kelahirannya dan orang tuanya tentu masih status warga negara Indonesia, tapi sama orang tuanya dialihkan menjadi atau diinformasikan seolah-olah menjadi warga negara asing. Nah, ini juga tentu melanggar hak perlindungan kepada anak gitu, kepada orang tuanya. Sehingga nanti kami coba akan berkoordinasi dengan kedutaan dan juga kepada yang bersangkutan untuk memastikan apakah memang benar telah terjadi peralihan status kewarganegaraan. Karena secara hukum peraturan perundang-undangan yang ada, anaknya tetap menjadi warga negara Indonesia sampai dengan dia dewasa, nanti menentukan sendiri kalau sekiranya dia harus memilih kepada kewarganegaraan ganda di tempat dia residennya, tinggalnya. Karena dimungkinkan juga ketika dia berturut-turut lebih dari 5 tahun menjadi permanen residen di suatu tempat, dia mendapatkan potensi untuk menjadi salah satu warga negara lain. Tapi secara aturan peraturan perundang-undangan, otomatis yang melekat dalam dirinya karena bapak ibunya adalah WNI, ya dia otomatis menjadi anaknya warga negara Indonesia. Ini yang nanti kita harus tegaskan kembali. Sebelumnya dalam unggahan di media sosial, seorang wanita asal Indonesia tinggal di Inggris bangga anaknya mendapat paspor asing. Viral di media sosial, warganet rame-rame mengkritik karena wanita ini dan suaminya adalah penerima beasiswa LPDP. Tunggu selama 4 bulan ke belakang nyampe juga. Ini paket bukan sembarang paket, isinya adalah sebuah dokumen yang penting banget yang merubah nasib dan masa depan anak-anakku. Kita buka ya. Inilah video dari pemilik akun @sastyaningtyas. Postingannya terkait anaknya yang mendapat kewarganegaraan asing jadi perbincangan warganet. Hal ini lantaran statusnya dan sang suami sebagai mantan penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan alias LPDP. Setelah menerima amplop, ia menunjukkan ekspresi terharu dan menyebut ini paket bukan sembarang paket. Dirinya mendapatkan surat dari Home Office Inggris yang menyatakan bahwa anaknya yang kedua diterima menjadi warga negara Inggris dan menerima paspor secara resmi. Video ini pun ditanggapi beragam oleh warganet. I know the world seems unfair, tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu. Let's go. Sejumlah netizen pun bahkan mencari tahu data riwayat pendidikan dan status LPDP pasangan suami istri tersebut. Sementara ia dan sang suami merupakan penerima program LPDP dari pajak rakyat. Namun kritikan warganet ini justru dibalas oleh Sastyaningtyas. Usai viral di media sosial, Sastyaningtyas pun mengunggah tulisan permohonan maaf.
Ia menyebut video tersebut dibuat sebagai bentuk rasa kecewa dan frustasi sebagai WNI terhadap kondisi Indonesia hari ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP dikenal sebagai salah satu program beasiswa paling bergengsi dan kompetitif di Indonesia. Dan berikut sejumlah artis di Indonesia yang pernah mendapat beasiswa LPDP untuk menempuh pendidikan di universitas ternama dunia. Pertama, Maudy Ayunda, aktris sekaligus penyanyi tersebut menempuh studi S2 di Stanford University, Amerika Serikat. Kedua, Tasya Kamila, mantan penyanyi cilik ini studi S2 di Columbia University, Amerika Serikat. Kemudian ketiga, Gita Gutawa, putri komposer Erwin Gutawa tersebut menempuh studi S2 di London School of Economics and Political Science atau LSE di Inggris. Keempat, Acha Septriasa, aktris sekaligus penyanyi ini studi S2 di Lim Kok Kwing University of Creative Technology, Malaysia. Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk membahas polemik LPDP, Indra Karismiaji, pengamat pendidikan dari Center for Education Regulation and Development Analysis Cerdas ini hadir bersama kami di studio melalui sambungan Zoom. Selamat sore Pak Indra. Selamat sore Mas, apa kabar? Ya, kabar baik. Lama tak jumpa. Kita ketemu lagi Pak. Terima kasih untuk waktunya. Kita jumpa. Pak, ini kasus award di LPDP suami istri Arya Irwantoro dan juga Dwi Sasetyaning Tias ini mendapat sorotan publik ya. Apa yang melatar belakangi tindakan yang dilakukan oknum penerima beasiswa ini Pak? Kalau alasan mereka kan adalah mereka rasanya tuh tidak capek lah dengan Indonesia begitu. Nah kalau menurut Anda kira-kira seperti apa kebanyakan? Loh, setiap orang kan punya alasan masing-masing ya. Kan tadi di pembukaan pun disampaikan nggak sedikit WNA yang mau jadi WNI kan begitu. Bahkan kalau pengalaman saya sendiri, istri saya tadinya WNA, sekarang sudah jadi WNI setelah lebih dari 15 tahun tinggal di Indonesia. Jadi setiap orang pasti punya alasan sendiri. Nah mungkin kalau Mbak DS dan suaminya ini ya bisa melihat menurut penilaian mereka masa depan anak-anaknya lebih terjamin kalau mereka tinggal di Inggris daripada di Indonesia. Itu bisa jadi pandangan mereka ya, mungkin merasa ya kalau kualitas pendidikan jelas secara umum Inggris jauh lebih baik dari Indonesia. Tingkat penghasilan, tingkat keamanan, mungkin juga kepastian hukum, tingkat korupsi, kesempatan untuk berkarir dan lain sebagainya bisa jadi menjadi pertimbangan mereka kenapa membanggakan anaknya menjadi WNA kan begitu. Dan nantinya tentu bisa mensponsori mereka untuk jadi WNA juga. Dan biasanya prosesnya begitu. Tapi kan kalau kita bicara keinginan pribadi kan itu hak masing-masing ya. Yang jadi masalah kan bukan masalah keinginan ya kan, atau latar belakangnya kenapa. Banyak sih latar belakang, kita ingat tahun lalu pun ada tagar kabur aja dulu kan. Yang membuat orang juga merasa lebih enak tinggal di luar negeri. Nah itu punya alasan masing-masing lah. Yang justru menjadi masalah adalah perilaku koruptif dari keluarga ini. Kenapa disebut perilaku koruptif? Ini kan fasilitas negara yang mereka gunakan. Kalau kita bisa ngeliat kan tujuannya bukan untuk membangun Indonesia, tapi menjadi batu loncatan untuk bisa anaknya lahir di sana dan sehingga memiliki keluarga. Halo Pak Indra. Ya, Pak Indra. Inggris kan begitu. Baik, kalau memang suara Anda agak putus-putus tadi Pak Indra. Boleh diulangi sedikit lagi Pak? Iya. Iya Mas. Tadi sempat putus-putus suaranya. Boleh diulangi sedikit lagi Pak? Ya. Saya ulangi ya. Saya ulangi ya. Jadi kalau dari awal memang niat mereka mau pindah ke warganegaraan, ya jangan ambil LPDP lah gitu. Cari beasiswa sendiri atau dan kelihatannya dengan kemampuan mereka mengganti biaya LPDP kan berarti mereka punya kemampuan finansial untuk kuliah sendiri kan. Betul.
Kenapa harus menggunakan uang rakyat yang kalau semalam kami diskusi dengan Direktur Beasiswa LPDP, juga Ketua Komisi 10, kita semua sepakat kalau LPDP itu adalah investasi dari bangsa ini untuk calon pemimpin negara Indonesia di masa yang akan datang. Jadi yang namanya investasi itu harus balik modal, harus ada return on investment-nya. Nah itu yang kelihatannya selama ini belum dikelola dengan optimal. Return-nya masih belum dihitung nih, belum jelas. Bahkan kalau nggak salah di program lain, Wamendikti, Prof. Stella juga menyampaikan hal yang sama. Masalah return on investment-nya ini masih belum dikelola dengan baik. Idealnya bagaimana, Pak? Idealnya mereka itu harus punya kontribusi terhadap perkembangan Indonesia. Jadi tadi pagi saya nulis di salah satu media ya, ada 3 rekomendasi kalau untuk memperbaiki sistem LPDP ini supaya ada kontribusi nyatanya ke bangsa Indonesia. Yang pertama harus ada segmentasi beasiswa. Artinya tidak semua bidang kita kirim orang, tetapi khusus bidang-bidang yang memang akan menjadi fokus pengembangan negara Indonesia. Misalnya kita sering dengar Indonesia punya kekayaan nikel. Nah pertanyaan, kita udah punya ahli nikel belum? Kalau belum kan berarti kita masih bergantung pada orang asing nih. Kan berarti kita harus punya ahli dalam bidang nikel itu sendiri kan, sampai ke hilirisasinya kan gitu. Jadi kan harus disiapkan. Kita punya geotermal, punya nggak kita ahli geotermal sekarang? Atau ya di beberapa kampus sudah ada, tetapi belum bisa memanfaatkan secara optimal. Ya nggak usah bicara geotermal atau nikel ya. Minyak yang selama ini menjadi primadona perdagangan kita, ekspor kita, itu pun kita masih impornya dari negara yang tidak punya minyak sama sekali. Nah, itu karena kita tidak mampu. Kan berarti yang problem adalah manusianya kan. Kenapa negara yang nggak punya minyak bisa mengekspor minyak ke Indonesia, sedangkan Indonesia itu adalah penghasil minyak? Kan itu masalah di manusianya. Nah jadi tadi harus ada segmentasi beasiswa. Tapi Bidangnya tidak berarti bahwa dihitung. yang lainnya ditutup kan? Maksudnya artinya jurusan-jurusan lain atau pilihan-pilihan lain bukan berarti akan ditutup. Ini kan bicara LPDP. Iya betul. Ini kan bicara investasi. Karena itu ya buat return buat Indonesianya ya. Betul. Saya ambil contoh aja. Anak saya dapat beasiswa. Halo Pak Indra. Pak Indra. Ya agak terputus Pak. Langsung dari S1-nya dia dari University of Tokyo. Dia ngambilnya, ya, oke. Kedengeran sekarang? Ya baik. Anaknya bagaimana Pak tadi? Halo? Dapat Kedengar Mas? beasiswa. Ya kedengeran sekarang. Ya, anak saya dapat beasiswa dari University of Tokyo. Dia tentunya ditawarin bidang yang bukan bidang yang populer. Dia ditawarinya diambil kimia. Kan jarang sekali orang ngambil kimia dan sulit sekali kan itu. Itu untuk S1-nya. Nah sekarang S2-nya dia juga dapat beasiswa lagi. Alhamdulillah bukan dari LPDP dua-duanya dia cari sendiri. Dapat dari Eropa, dia ngambil inovatif kedokteran yang inovatif dia, inovatif medicine. Jadi di berbagai negara itu biasanya memang yang namanya beasiswa itu justru untuk bidang-bidang yang nggak populer, karena memang untuk pengembangan dan bukan sesuatu yang populer. Buat apa dikasih beasiswa? Nah itu biasanya modelnya begitu. Itu kita bicara segmentasi beasiswanya. Ya. Yang kedua yang kita juga nggak punya dan ini diakui oleh para direktur LPDP dari DPR juga mengakui belum ada ekosistem penyerapan. Jadi mereka itu kebanyakan selesai kuliah ya udah suruh nyari kerja sendiri. Nah itu dia. Memang disuruh untuk pulang ke Indonesia ya kan,
2N+1 itu kontraknya. Tetapi tadi tidak disiapkan kan harusnya, kalau tadi kita ambil contoh ya, saya ambil contoh geothermal gitu. Mereka belajar geothermal. Pulang itu harusnya udah disediakan tempat kerjanya kan. Karirnya itu udah disiapkan. Langsung dikontrak aja gitu Pak ya? Berapa tahun langsung ditaruh di sana? Di negara lain modelnya seperti itu untuk hal-hal yang baru, hal-hal yang memang menjadi prioritas untuk pengembangan masa depan. Kan pengembangan masa depan bukan pengembangan masa kini. Baik, dan Ya itu kan? mestinya kontraknya sifatnya bagaimana Pak? Saya rasa kalau kita bicara mereka sudah kita berikan kesempatan untuk mengembangkan bidang tersebut, saya melihatnya justru mereka akan selama-lamanya karena menjadi pionir di bidang tersebut. Kan bidangnya akan berubah terus, akan berkembang terus. Mungkin 5 tahun ke depan tadi kita mengembangkan geothermal. Mungkin yang 10 tahun ke depan kita akan beda lagi. Jadi akan selalu akhirnya semua bidang di Indonesia akan berkembang. Kita punya ahli-ahlinya. Jadi bisa dikatakan bahwa penerima LPDP ini harusnya ASN begitu Pak ya? Langsung jadi ASN kontrak selama-lamanya maksudnya? Untuk pengembangan itu? Bukan. Jadi gini, pengembangan kita bicara ekosistem penyerapan itu nggak harus bentuknya ASN, malah kebanyakan yang sekarang itu banyaknya ASN malah nggak berkembang karena ASN di Indonesia itu kan birokrat semua. Yang namanya birokrat kan berarti ngurusinnya urusan administrasi, bukan pengembangan, bukan riset, bukan satu hal yang baru. Nah ini bisa berkoordinasi dengan BUMN, dengan Danantara misalnya, dibuatkan BUMN baru dan gitu, yang memang mengurusi ya tadi misalnya kita bicara geothermal. Ya itu disiapkan saja timnya dari awal, sudah dimodalin oleh negara untuk dikembangkan oleh orang-orang yang memang kita siapkan untuk menjalankan dalam tanda kutip bidang ini kan begitu. Bisnis ini atau untuk kepentingan bersama ini kita bicara ekosistem penyerapan yang di Indonesia belum ada sama sekali. Ya itu harus membangun nomenklatur baru lagi Pak ya berarti ya. Itu apakah kita bisa itu saat-saat ini? Justru kalau kita mengatakan investasi harus seperti itu. Nah beda kalau kemarin saya tantang nih legislatif dan eksekutif saya tantang, jangan-jangan selama ini program beasiswa kita ini bentuknya adalah jaring pengaman sosial alias bansos. Jadi kayak bagi-bagi duit aja yang lebih bersifat elektoral, makanya kan juga tadi ditampilkan banyak juga artis yang mendapatkan beasiswa LPDP ini kan. Pertanyaannya mereka punya kontribusi nggak terhadap Indonesia yang bukan untuk kepentingan dirinya sendiri kan begitu, bukan untuk dia sebagai keartisannya dia, tetapi apakah mereka mengembangkan ya misalnya punya banyak orang sekarang jadi penyanyi, ada yang sudah sampai mendapatkan Academy Award, ya kan, Piala Oscar misalnya kan, harusnya seperti itu kontribusinya lebih nyata kan gitu. Ya, Pak Indra. Nah, ya, rekomendasi terakhir Mas itu ada 3 saya adalah kita juga paradigmanya kontribusi itu menurut saya tidak harus selalu pulang, karena pengalaman saya di beberapa negara itu bahkan mereka mereka ditempatkan tidak harus selalu pulang ke tanah air begitu ya. Belajar dulu. Betul. Jadi mereka malah ditempatkan misalnya di perusahaan besar di Amerika, di perusahaan besar di Inggris, tetapi memastikan tugas mereka itu hubungan kerjasama, hubungan perdagangan antara Indonesia dengan negara tersebut berjalan terus. Jadi seperti liaison officer begitu Pak ya? Ada kontribusi nyata ujungnya ke sana. Jadi kita betul-betul merasakan investasi yang ada returnnya. Jadi bukan bagi-bagi duit istilahnya, bukan bansos nih gitu. Nah ini mungkin sekarang yang terakhir aja nih Pak Indra, karena saya kenal beberapa diaspora Indonesia yang kemudian mereka berusaha juga untuk membangun hubungan dengan pemerintah di Indonesia. Orang-orang diaspora nih yang udah di mana-mana, yang juga inovator-inovator gitu, penemu-penemu yang punya paten begitu. Lah justru malah nggak diajak kerja sama ini
Susah. Bagaimana itu dengan yang kemudian baru jadi cita-cita gitu bahwa kita harus taruh mereka di sana sini? Apa nggak putus tuh nanti Ya. malah? Justru itu semua. kan tadi poinnya adalah kita harus punya ekosistem penyerapan kan. Jadi sekarang ini kan sebetulnya kita nggak punya data entah dari Bappenas, entah dari Kementerian Perindustrian misalnya. Kita itu butuh ahli ini sekian banyak, kita butuh ahli bidang ini sekian banyak, kita butuh dokter ahli neuroscience sekian banyak misalnya kan gitu. Atau apalagi itu kan nggak ada datanya. Itu yang belum ada datanya. Sehingga Sayang sekali sehingga pertama program ini kan uang rakyat yang jumlahnya nggak sedikit, Mas. Angkanya Betul. kalau di total sudah ribuan triliun nih kan begitu yang sudah ini. Kalau nggak ada pemetaannya tadi, nggak ada segmentasi beasiswanya, akhirnya nggak jelas kan gitu. Jadi Dan investasi bisa bodong jadi, begitu ya? Ya kasarnya begitulah kan. Kira-kira Bayangin begitu. aja kita belajar ini contoh lagi. Anak saya tadinya mau ngambil biologi maritim. Itu kan pasti dibutuhkan kan di Indonesia karena Mestinya. Indonesia negara maritim. Ya. Dan ternyata nggak ada ahli biologi maritim di Indonesia. Cuman pada saat kita diskusi tanya, nanti kalau kamu lulus pulang ke Indonesia kerjanya di mana? Bingung, ya kan? Mentok-mentok cuma kerja di Baik. kampus kan gitu. Itu dia. Nah itu Berarti yang akhirnya nggak bermanfaat. harus pemerintah juga harus berkaca juga dari peristiwa ini sebenarnya ya, untuk menyediakan semuanya dengan baik begitu. Itulah Infrastruktur. hal positifnya dari Betul sekali. hal positif dari fenomena Peristiwa ini kan. Kita berbenah lagi. Pastikan memang LPDP itu adalah investasi bangsa ini yang harus ada ROI-nya. return-nya. Ya, baik. Harus ada ROI-nya. Baik, terima kasih Pak Indra sudah memberi insight. Sama-sama. Dan buat kita juga jadi bisa belajar banyak. Terima kasih, selamat sore, salam sehat selalu Pak. Sore. Ya pemirsa, kita ke informasi lainnya. Selebgram Amar Zoni kembali menjalani sidang lanjutan kasus dugaan peredaran narkoba di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan dalam sidang, jaksa mempertanyakan tudingan Amar Zoni akan adanya permintaan suap ratusan juta rupiah oleh oknum polisi. Ya, dalam persidangan, jaksa mempertanyakan bukti percakapan terkait dugaan permintaan uang sebesar 300 juta rupiah oleh oknum polisi yang sebelumnya disebut Amar. Amar sendiri mengklaim punya bukti percakapan yang menunjukkan ajakan bertemu dari oknum polisi kepada kekasihnya Dr. Camelia yang diduga berkaitan dengan dugaan pemerasan. Sidang juga seharusnya beragendakan pemeriksaan saksi, namun saksi yang dihadirkan Amar Zoni tidak bisa hadir. Saksi yang rencananya dihadirkan Amar Zoni disinyalir memiliki bukti berupa dokumen foto dan video kekerasan yang dialami Amar dan kawan-kawan dari oknum polisi. Amar mengaku tak akan tinggal diam dan memilih menyertakan bukti itu meski tanpa kehadiran saksi lewat nota pembelaan atau pledoi melalui kuasa hukumnya. Itu si dokter. Nanti saya sampaikan ke kami. Tolong ya Mas. Iya kan, itu kan kita udah bisa melihat sendiri gitu kan. Kalau orang, menurut saya sih hanya orang bodoh ya yang dia nulis di chat, dia juga kan pasti udah tahu ya, namanya juga dia oknum polisi gitu ya kan, dan pengacara gitu kan yang dipilih sama mereka. Pastinya dia nggak akan menyebutkan secara 300 juta di dalam WhatsApp gitu loh. Nah, tapi dia di situ kan tuh udah bisa melihat kalau percakapan yang tadi saya bacakan, kalau di situ ada mengadakan pertemuan, dia mengajak pertemuan gitu kan, mengajak ketemuan untuk ngebahas langsung gitu dan bersama kanitnya. Bahkan juga nomor kanitnya tadi saya juga udah langsung memberikan. Artinya kan di sini udah bisa menilai gitu loh. Kalau bicarakan tapi tidak ada 300 jutanya di situ segala macam dan lain-lain, itu buat apa? Buat apa adanya percakapan itu? Sidang dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina memasuki babak akhir. Kesembilan terdakwa menjalani sidang putusan, termasuk Kerry Adrianto, putra pengusaha sekaligus buronan kasus dugaan korupsi Riza Khalid. Ya, riuh tepuk tangan pengunjung sidang menyambut kedatangan para terdakwa di ruang sidang. Mereka merupakan serikat pekerja Pertamina dan keluarga para terdakwa yang hadir memberikan dukungan moral dan mengikuti jalannya sidang. Salah satu terdakwa yakni anak pengusaha Riza Khalid, Muhammad Kerry Adrianto. Kerry dituntut 18 tahun penjara dengan denda 1 miliar rupiah. Kerry dan kawan-kawan diduga merugikan negara dalam perkara ini sebesar 285 triliun rupiah.
Menjelang sidang putusan tersebut, sejumlah perwakilan Serikat Pekerja Pertamina dan anggota keluarga para terdakwa hadir untuk memberikan dukungan dan simpati mereka. Mereka membawa papan untuk menempelkan kertas-kertas berisikan pesan tulisan untuk terdakwa. Mereka berharap adanya keadilan terhadap para terdakwa dan dibebaskan dari segala dakwaan. Keluarga Fandi, anak buah kapal yang dituntut hukuman mati karena dituduh selundupkan sabu 2 ton, mendatangi Komisi 3 DPR RI. Mereka meminta kepada Komisi 3 untuk mendatangkan penyidik dan dimintai keterangannya. Dalam rapat dengar pendapat yang dipimpin Ketua Komisi 3 DPR RI, kuasa hukum terdakwa Fandi Hotman Paris menyampaikan bahwa ada keanehan dalam kasus ini, yaitu perbedaan kapal saat melamar kerja. Seharusnya Fandi ada di kapal North Star menjadi speedboat Sea Dragon. Keanehan lainnya adalah kapal atau kapten kapal meminta Fandi dan ABK lainnya memasukkan sejumlah kardus yang menurut cerita Fandi, kapten menyebut sebagai uang dan emas. Saat memasuki pengadilan, tahu-tahu Fandi yang baru kerja 3 hari yang dituntut hukuman mati. Hotman menilai ada miscarriage of justice atau cacat dalam proses penyidikan. Dalam rapat sebelumnya, Komisi 3 DPR RI turut menolak tuntutan hukuman mati terhadap Fandi Ramadan. Dan kalau dia menganiaya pacarnya. Mengenai saudara Fandi, jelas-jelas dia baru kerja 3 hari. Yang kedua, di BAP maupun di persidangan diakui oleh para saksi bahwa Fandi itu bolak-balik nanya, itu apa isinya kardus itu, ya, bolak-balik sampai dia tanya ke kapten, tanya juga ke wakilnya Pak Tambunan, ya, dan itu sudah merupakan bukti bahwa dia tidak tahu. Padahal dan tidak ada saksi satupun yang mengatakan bahwa dia tahu. Tidak ada saksi manapun yang mengatakan dia tahu. Sama juga dengan Raditya. Tidak ada satu saksi pun yang melihat bahwa dia melakukan pembunuhan. Ya, dia pakailah lie detektor, dia pakai psikolog. Artinya ada yang salah dalam penyidikan dalam surat dakwaan di kedua kasus ini.